Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Jirana dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, mata kuliah Bimbingan dan Konseling Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Ada masalah apa? Ya, biasa Bu, kurang baik ini. Ya, ada sedikit masalah. Jadi bisa kita ceritakan masalah tak di sini? Tapi tahu kalau misalkan ada teman tak yang lain bertanya kenapa itu masuk di ruangan. Jadi di bimbingan dan konseling itu kami punya asas kerahasiaan. Jadi masalah tak itu tidak akan pernah diceritakan ke orang lain. Jadi itu masalah tak akan betul-betul dirahasiakan. Jadi tidak usah kita takut untuk cerita segala macam segala masalah tak. Jadi silahkan cerita di sini. Anggap saja saya ini orang terdekat tak yang bisa kita tempati untuk bercerita. Tapi berat sekali, perasaan malu Kak juga sama kita, Bu. Tidak apa-apa Ji, anggap saja saya ini teman dekat tak sekarang. Pokoknya ini adalah saya tempat curhat tak. Intinya sekarang santai saja dengan saya. Iya, Bu. Sebenarnya tuh, Bu, saya itu orangnya susah sekali Kak berbicara depan umum. Malu Kak kalau misalkan berada Kak di depan umum banyak orang. Biasa Kak langsung gugup kalau masalah berbicara di depannya orang. Jadi itu masalah sebenarnya itu masalah yang banyak dijumpai di kalangan sebagian orang, dijumpai di sebagian orang tuh banyak yang susah sekali berbicara di depan umum. Pastinya itu berbicara di depan umum ada beberapa faktor tuh yang buat Ki seperti itu. Jadi apa yang membuat Ki seperti itu? Misalkan ada rasa tidak percaya diri terhadap pakaian terhadap style terhadap apa begitu. Ya, kalau dari segi penampilan juga ya tidak tidak terlalu, tapi yang lebih ke misalkan kalau berbicara Kak di atas Bu kayak kurang pede Kak karena takut salah, takut Kak berbicara yang misalkan tidak sesuai begitu. Jadi sebenarnya seharusnya yang kita perlu lakukan itu tidak usah takut salah, karena anggap saja dalam cerita itu bahwa semua itu kita itu tempatnya salah, jadi tidak usah kita pernah takut untuk melakukan kesalahan. Jadi langkah yang harus kita lakukan yaitu tidak usah pernah merasa bahwa kesalahan itu adalah sebuah kegagalan. Jadi kesalahan itu tempat untuk belajar dan belajar. Iya, jadi misalkan kalau di depan umum berusaha maka insya Allah Bu, ya alhamdulillah dapat maka solusi dari kita. Insya Allah kedepannya mulai maka latih diriku untuk berbicara di depan. Tapi adakah misalkan kayak tips-tips Bu buat lebih pede di depan? Jadi tips-tips yang harus kita lakukan untuk bisa lebih percaya diri atau lebih meningkatkan lagi cara untuk berbicara di depan umum, ya yang pertama itu yang perlu kita lakukan itu menghindari hal-hal yang membuat Ki gugup atau membuat Ki malu. Misalkan yang pertama itu penampilan tak, jangan sampai tidak percaya diri sama penampilan tak toh. Jadi gara-gara tidak percaya diri sama penampilan tak, akhirnya down Ki, akhirnya tidak bisa Ki bicara.
Yang kedua itu persiapkan memang matang-matang konsep yang akan kita bicarakan di depan umum. Jangan sampai yang kita bicarakan ngawur gitu, jadi itu sih lagi yang kasih jadi down karena bilang apa jinku bilang. Jadi persiapkan matang-matang itu. Nah yang selanjutnya itu biasakan berlatih, misal berlatih di depan cermin, sering bicara sendiri, tapi jangan tuh sinarnya orang tuh akhirnya berbicara ke sendiri saja, karena itu yang kemudian melatih bisa berbicara di depan umum. Nah itu sih tips-tips yang bisa saya berikan ke kita. Jadi kalau bisa juga keluarkan sekarang emosi, tak keluarkan sekarang apa yang kita rasakan sekarang, bicara di depanku supaya itu bisa berlatih di sini dulu. Maksudnya aku mau bilang Bu, sembarang kita intinya apapun itu. Karena supaya itu kan bila kita di awalnya malu bicara di depanku, nah akhirnya bisa bicara di depanku toh. Jadi coba dulu bicara apapun yang kita ingin bicarakan, sembarang kali intinya bicara di depanku. Gimana Kak Bu? Nah itu yang kemudian buat tidak bisa berbicara di depan umum, karena ada juga faktor rasa malu. Jadi itu juga yang kemudian kita harus hilangkan. Jangan tuh sampai yang berlebihan. Intinya hilangkan rasa malu untuk berbicara di depan umum itu. Jadi tidak apa-apa kalau masih tidak bisa, tidak ada paksaan, tetapi kita tuh harus tetap belajar terus untuk bisa berbicara di depan umum seperti yang tips-tips yang saya tadi katakan. Iya, insya Allah Bu, nanti ku gunakan, ku aplikasikan di kehidupanku sehari-hari Bu. Tapi mau juga bertanya Bu. Iya. Itu kalau misalkan itu kalau misalkan di depan umum berbicara Bu, maksudnya tidak apa-apa jika kalau misalkan bukan di kata-kata yang maksudnya tidak terlalu ilmiah begitu, tidak terlalu baku di depannya orang. Nah kalau masalah tidak baku itu lihat dulu kondisi. Misalkan kondisi kita itu teman-teman tadi yang memang orang Sulawesi misalnya, jadi bisa tidak pakai bahasa baku karena memang mereka mengerti. Jadi kalau memang kayak debat itu harus memang pakai bahasa ilmiah. Jadi dikondisikan saja. Bicara di depan umum itu tidak harus perfect begitu ya, tapi berusaha mencoba, dan setelah berkali-kali gagal, dari situ kita ambil pelajaran tuh. Jadi yang awalnya bahasa-bahasa biasa dipakai, dan otomatis setelah lambat laun itu insya Allah bisa menjadi bahasa ilmiah, dan bahkan bisa sampai intinya bisa meraih prestasi dari itu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Nanti insya Allah aku aplikasikan ke depannya. Iya, jadi semoga konseling yang saya berikan dapat bermanfaat ya untuk Ta, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam public speaking atau berbicara di depan umum. Jadi kalau masih ada masalah yang lain bisa kembali lagi ke tempat ini. Iya Bu, makasih banyak Bu. Iya. Selesai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.